Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C9. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi sistem industri dari perabotan kayu untuk studi kasus pada CV Prima Wira Agung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Nur Imantoko, NIM 122180050. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Fira Ersanti Patria Lubis, NIM 1221812. Saya Viana Farida, NIM 122180038. Saya Nif Kurniawan, NIM 122180139. Baiklah, yang pertama ada gambaran umum dari perusahaan CP Prima. Jadi untuk perusahaan CP Prima ini bergerak di bidang industri pengolahan kayu atau construction and industrial wood. Kemudian untuk kayunya sendiri yaitu berasal dari pohon karet yang nantinya dari hasil pengolahan akan diekspor atau disebarluaskan di Indonesia. Untuk ekspornya sendiri di sini akan disebarkan ke Jepang, Cina, Korea Selatan, dan juga Thailand. Sedangkan untuk lokal itu ada Medan, Jakarta, dan juga Surabaya. Selanjutnya ada aliran material, di mana di sini dimulai dari mesin crosscut, kemudian area pemeriksaan, mesin molding, mesin planer, mesin spindle, mesin tembak angin, mesin glue, mesin press, mesin potong, area pemeriksaan, area pengepakan, dan gudang barang jadi. Selanjutnya di sini ada data mesin produksi. Yang pertama ada mesin crosscut dengan jumlah mesin 4 dan kapasitas produksinya adalah 173. Kemudian ada mesin molding dengan jumlah mesin adalah 2, kapasitas produksi 277. Mesin planer 2 dengan kapasitas 208, mesin spindle ada 1 dengan kapasitas produksinya adalah 666, mesin tembak angin ada 2 dengan kapasitasnya 56, mesin glue ada 1 dengan kapasitas 140, mesin press ada 4 dengan kapasitas 112, mesin potong ada 1 dengan kapasitas 84. Selanjutnya ada jarak antar mesin. Untuk jarak dari setiap mesin, dari mesin crosscut menuju mesin molding adalah 22 meter, kemudian dari mesin crosscut menuju area pemeriksaan adalah 45,77, dari mesin molding menuju area pemeriksaan adalah 28,74, dari mesin molding menuju mesin planer adalah 6, dari mesin planer menuju mesin spindle ada 26, dari mesin spindle menuju mesin tembak angin ada 8, dari mesin tembak angin menuju mesin glue adalah 4, dari mesin glue menuju mesin press adalah 47,6, dari mesin potong ke area pemeriksaan ada 18, dari area pemeriksaan menuju area pengepakan adalah 10, dari area pengepakan menuju gudang barang jadi adalah 10. Selanjutnya, untuk sumber daya yang dibutuhkan pada CP Prima sendiri, untuk mesin crosscut dibutuhkan sekitar 8 pekerja untuk satu mesinnya. Kemudian pada mesin molding ada 4 pekerja, mesin planer ada 4, mesin spindle, mesin tembak angin, mesin glue, dan mesin press masing-masing adalah 2, untuk mesin potong adalah 4. Dengan waktu kerja adalah selama 7,5 jam, yaitu dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk waktu istirahatnya adalah pada pukul 12.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Untuk entitas bahan bakunya di sini ada pohon karet. Selanjutnya untuk alur produksi, yang pertama pada Departemen Pemotongan Kayu, untuk aktivitasnya yaitu dibutuhkan untuk pemotongan per palet, pemeriksaan atau inspeksi dengan mesin crosscut dan juga meteran. Dan untuk punya di sini ada 53 detik dan 52 detik. Untuk pengetahuan kayu, untuk aktivitasnya yaitu molding per palet, proses pembuatan siku kayu menjadi 90 per palet. Dengan mesin dan peralatan yang dibutuhkan adalah molding dan planer, dengan waktu 186 dan juga 96 detik. Selanjutnya pada assembling, di sini aktivitasnya yaitu proses pembuatan rigi kayu per palet, penyambungan kayu per palet, pengeleman per palet, pengepresan per palet, pemotongan 3 batang kayu per palet, dan juga 1 palet yang nanti akan ditransfer ke Departemen Pemeriksaan atau Inspeksi. Dengan mesin yang dibutuhkan diantaranya adalah spindle, tembak angin, glue, press, potong, dan juga forklift, dengan masing-masing waktu adalah 56 detik, 60 detik, 40 detik, 243 detik, 54 detik, dan 120 detik. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengepakan, yang nantinya satu palet akan di-packing dengan rapi dengan menggunakan plastik dan tali. Yang terakhir adalah warehouse atau untuk menyimpan barang yang udah jadi di warehouse. Selanjutnya untuk layout pada CP Prima,
Di sini pada gambar yang pertama adalah warehouse bahan baku log kayu, yang kedua ada mesin sawmill, yang ketiga ada mesin clean dry, yang keempat ada kamar uap atau boiler, yang kelima ada penumpukan sementara, yang keenam ada mesin crosscut, yang ketujuh ada mesin molding, yang kedelapan ada planer, yang kesembilan ada spindle, yang kesepuluh ada tembak angin, yang ke-11 ada glue, yang ke-12 ada mesin press, yang ke-13 ada mesin potong, yang ke-14 ada area pemeriksaan, yang ke-15 ada area pengepakan, dan yang terakhir adalah gudang barang jadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hanif. Baik, di sini setelah kami mengumpulkan data-data tadi, kami kemudian membangun model simulasi. Di sini untuk pertama-tama kami akan menjelaskan terkait location. Di sini kami menggunakan beberapa location karena di ProModel sendiri itu jumlahnya terbatas untuk student version. Di sini yaitu crosscut, molding, planer, spindle, tembak angin, glue, press, potong, pemeriksaan, pengepakan, dan gudang barang jadi. Untuk kapasitasnya sendiri itu sudah kami sesuaikan dengan data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Sesuai dengan jumlahnya kapasitas tadi, 208, 666, 56 untuk mesin tembak angin, glue 140, dan seterusnya. Kemudian untuk entitas yang kami gunakan itu ada dua, yaitu log kayu dan pack log kayu. Dan di sini untuk pad network-nya sendiri kami menggunakan satu network atau ONET 1. Di sini kami menggambarkannya sesuai dengan proses produksi yang sebelumnya telah kami dapatkan dari data. Di sini dari crosscut akan berjalan ke pemeriksaan, kemudian kembali ke molding dan dilanjutkan ke mesin planer, spindle, tembak angin, glue, press, potong, pemeriksaan, pengepakan, dan gudang barang jadi. Dengan jaraknya yaitu di sini kami telah mengisikan jarak. Kemudian untuk resource yang kami gunakan yaitu berupa operator produksi. Di sini ada operator crosscut, operator molding, operator planer, operator spindle, operator assembly, pemeriksaan, press, dan potong. Jumlahnya sendiri telah kami sesuaikan dengan data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Kemudian di sini kami menggunakan downtime atau waktu istirahat bagi para pekerja, di mana waktu istirahat ini nanti akan berlangsung setelah 4,5 jam pertama, jadi nanti pada pukul 12.30 sesuai dengan data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Kemudian untuk processing sendiri, di sini kami telah membuat processing di mana telah disesuaikan dari data yang telah kami kumpulkan. Di sini dapat dilihat untuk operation yang kami gunakan itu ada weight dan group. Di sini untuk setiap proses itu menggunakan weight dengan distribusi Poisson 55,3. Di sini kami dapatkan dari perhitungan menggunakan StatFit. Sehingga setelah seluruh waktu proses ini didapatkan, maka kami menyusun proses-proses ini sesuai dengan data yang telah kami kumpulkan. Kemudian di sini untuk move logicnya sendiri itu kami menggunakan move with operator. Jadi nanti transfer barang dari satu departemen ke departemen lain itu menggunakan operator dari masing-masing mesin. Kemudian di sini kami menggunakan juga operasi itu untuk grup 10 aspek log kayu. Jadi nanti untuk setiap 10 log kayu itu akan dijadikan satu menjadi pack log kayu. Untuk data dari arrival-nya sendiri yaitu entitas yang tipe itu berupa log kayu di lokasi mesin crosscut dengan kuantitasnya itu berdistribusi Poisson sebanyak 107. Jadi kedatangan ini akan terjadi sebanyak 1 kali tanpa perulangan. Mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk model simulasi, kemudian kami akan melanjutkan ke dalam proses simulasinya. Di sini kami menggunakan replikasi sebanyak 10 dengan runtime-nya yaitu 8 jam. Dapat dilihat bahwa model yang kami bangun berjalan dengan lancar. Di sini terdapat di bawah sedang terjadi downtime atau para operator ini sedang beristirahat. Kemudian di sini kita akan memperlihatkan hasil dari simulasi yang telah kami bangun untuk keseluruhan dari replikasi, yaitu 10. Di sini dapat kita lihat untuk lokasinya sendiri itu terdapat beberapa mesin yang total entries-nya itu 0. Nah, ini nanti kami akan membangun skenario melalui hal ini terlihat di sini 0, sehingga mesin crosscut ini nanti tidak akan istilahnya tidak akan memproses produk. Kemudian untuk total exit dari log kayu ini sebanyak 100, 120, 90, dan lain-lain. Nilai yang berbeda itu karena kami sebelumnya menggunakan nilai yang berdistribusi Poisson. Kemudian untuk pack kayu itu jumlahnya itu 1/10 dari total exit untuk log kayu. Karena kami menggunakan operation group. Mungkin itu saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah melakukan proses running pada promodel, selanjutnya kita melakukan perhitungan validasi, di mana perhitungan validasi di sini dilakukan dalam 2 hitungan, yaitu uji T dan uji F. Untuk uji T di sini diperuntukkan untuk memperhitungkan standar deviasi. Untuk perhitungan standar deviasi di sini membutuhkan data historis dan hasil dari simulasi dari promodelnya. Untuk standar deviasi dari data historis didapatkan yaitu sebesar 7,27, dan untuk standar deviasi dari hasil simulasi yaitu didapatkan sebesar 13,7. Sini next aja. Setelah melakukan perhitungan sebelumnya, selanjutnya itu melakukan perhitungan standar deviasi, yaitu diperoleh sebesar 10,97 untuk melakukan perhitungan dari T-nya. Didapatkan T hitung yaitu sebesar 4,91 dan nilai alfa yaitu 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan yaitu 18. Bisa next aja. Dari T hitung dan T tabel yang telah diperoleh sehingga diputuskan yaitu H0 diterima, di mana nilai T hitung dari data berada di daerah penerimaan. Maka dapat disimpulkan bahwa output dari sistem aktual dan output dari modelnya tidak berbeda secara signifikan. Artinya dapat dikatakan valid dari simulasi sistem yang ada. Bisa di next aja. Selanjutnya kami melakukan proses perhitungan uji F, di mana uji F didapatkan untuk F hitungnya itu sebesar 0,28, dan DF1-nya 9 dan DF2-nya itu 9, sehingga nilai F tabelnya itu diperoleh yaitu 3,18. Dari perhitungan tersebut,
Diputuskan bahwa HA0 diterima karena F hitungnya yaitu lebih kecil dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa output sistem aktual dan output model dari simulasinya tidak berbeda secara signifikan. Artinya model dapat dikatakan valid. Setelah melakukan perhitungan dari uji validasi, selanjutnya kami melakukan pembangunan skenario dari permasalahan-permasalahan yang telah terdapat pada model yang aslinya. Untuk skenario yang pertama, kami bangun yaitu dengan menambah jumlah arrivalnya, karena kapasitas mesin yaitu seperti pada mesin crosscut, mesin molding, mesin planer, dan mesin spindle masih banyak. Dan dikarenakan masih ada jumlah mesin yang melebihi 1, maka beberapa mesin tidak terpakai. Di sini kami mengubah jumlah arrivalnya, di mana arrival yang sebelumnya itu sebanyak 107 log kayu, dan di sini kami menyesuaikannya dengan mengubah yaitu menjadi sebanyak 670 log kayu dengan distribusi Poisson. Untuk data-data yang lainnya masih sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kami akan melakukan proses running dari skenario yang pertama dengan jumlah replikasi yang sama yaitu sebanyak 10 replikasi. Di sini alasan kami menambahkan arrivalnya karena setelah kami lihat dari modelnya dengan mesin yang ada, kami melihat dapat memproses arrival yang lebih banyak dari proses simulasi yang sebelumnya. Berikut merupakan hasil result dari pembangunan skenario yang pertama. Untuk location yaitu sebagai berikut, masih terdapat mesin yaitu seperti mesin molding di sini yang tidak terdapat total entries-nya. Selain itu ada planer, mesin press, dan sebagainya untuk pembangunan skenario yang berikutnya. Selanjutnya, di sini masih terdapat failed arrival, yaitu pada replikasi yang kelima terdapat total failed yaitu sebanyak 47 log kayu, dan replikasi yang ke-9 yaitu terdapat total failed yaitu sebesar 13 log kayu. Berikut ini merupakan hasil riset untuk entity activity-nya. Untuk replikasi yang pertama, log kayu menghasilkan total exit yaitu sebesar 680, replikasi kedua yaitu sebesar 670, replikasi ketiga yaitu sebesar 660, dan seterusnya. Untuk pack log kayu didapatkan total exit sebesar 68 untuk replikasi yang pertama, 67 untuk replikasi kedua, 66 untuk replikasi ketiga, dan seterusnya. Mungkin untuk pembangunan skenario yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk skenario yang kedua, di sini kami mengurangi jumlah mesin molding, planer, dan spindle yang awalnya molding itu 4 mesin, yang awalnya itu molding itu 2 mesin menjadi
1 mesin, kemudian planner awalnya 2 mesin menjadi 1 mesin, dan spindle 2 mesin menjadi 1 mesin. Mengapa kami mengurangi jumlah mesin yang ada? Dikarenakan pada hasil report yang sebelumnya dijelaskan bahwa untuk mesin molding yang kedua dan mesin planner, begitupun mesin spindle, tidak terdapat total entities yang masuk ke dalam mesin tersebut, di mana itu menandakan bahwa mesin tersebut tidak memproses arrival dikarenakan arrival hanya cukup diproses di 1 mesin saja. Maka dari itu kami membangun skenario untuk mengurangi jumlah mesin untuk menghemat biaya maintenance atau biaya perawatan mesin yang ada di perusahaan. Kemudian dilakukan running selama dengan runtime 8 jam dan replikasi sebanyak 10. Dari hasil skenario yang telah kami buat, diperoleh report sebagai berikut, di mana untuk entity activity-nya itu terdapat 680, 670, 660, 660, dan seterusnya sampai replikasi yang ke-10. Kemudian untuk pack log kayunya, setiap log kayunya dilakukan pengepekan sebanyak 10 log kayu di dalam satu pack, sehingga untuk 680 total exit, untuk pack-nya 68. Kemudian untuk failed arrival-nya, di sini terdapat 2 failed arrival, di replikasi ke-5 dan replikasi 9, di mana di replikasi 5 terdapat 47 dan replikasi 9 terdapat 13 arrival yang gagal. Di mana yang berarti bahwa terdapat arrival 47 dan 13 yang tidak diproses oleh mesin. Kemudian kami membangun skenario yang ketiga, yaitu menambahkan resource di bagian mesin crosscut, molding, dan planner, di mana yang sebelumnya itu crosscut 8 menjadi 16, molding 4 menjadi 8, dan planner 4 menjadi 8. Sehingga ketika dilakukan simulasi dan running, diperoleh hasil report untuk failed arrivals-nya yaitu 0, sehingga tidak ada lagi arrival yang tidak dapat diproses dan menghasilkan total exit yang maksimal. Di sini kita melakukan running lagi. Baik, kemudian selanjutnya diperoleh hasil report sebagai berikut. Untuk entity activity-nya 680, 670, 670, dan 640 untuk replikasi yang ke-10 dapat terlihat pada layar. Kemudian untuk failed arrival-nya sudah 0, yang berarti bahwa tidak ada arrival yang tidak dapat diproses, sehingga untuk total exit yang ada di dalam hasil report ini merupakan total exit yang paling maksimal dari aliran bahan dan mesin yang ada. Mungkin untuk pembangunan skenario sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke teman saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai simulasi sistem industri
perabotan kayu pada studi kasus CV Prima Wira Agung dengan pembangunan 3 skenario. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.